kalian akan menjelaskan tentang varian. Perkenalkan, nama saya Siti Hindun Suciawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang sifat-sifat distribusi hipergeometrik dan contoh kasus yang kedua. Saya Retma Yolandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian distribusi hipergeometrik dan contoh kasus pada distribusi hipergeometrik. Perkenalkan, nama saya Mama Sandra. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teorema distribusi hipergeometrik yaitu Saya Feni Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan distribusi hipergeometrik dan contoh soal mean dan varians dari distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 bagian. Yang pertama, pengertian distribusi hipergeometrik. Yang kedua, sifat-sifat distribusi hipergeometrik. Yang ketiga, penerapan distribusi hipergeometrik. Yang keempat, contoh kasus distribusi hipergeometrik. Dan yang kelima, mean dan varians distribusi hipergeometrik. Pengertian distribusi hipergeometrik. Terdapat fenomena distribusi hipergeometrik. Misalnya, sebuah populasi suatu barang yang berukuran N terdiri atas K buah barang baik dan sisanya N-K buah barang rusak. Kemudian, diambil sebuah sampel acak berukuran N kurang dari sama dengan N secara sekaligus. Ternyata dari sampel acak itu berisi X buah barang baik dan sisanya N-X buah barang rusak. Dalam hal ini, kita akan menghitung peluang bahwa dari sampel acak itu akan berisi X buah barang baik. Jika dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kita membeli 2 kg buah kelengkeng, pada saat itu kita akan mengambil 8 buah sekaligus. Lalu terdapat buah yang busuk. Nah, dari distribusi hipergeometrik ini, kita dapat mengetahui berapa sisa buah kelengkeng yang tidak busuk. Dari fenomena itu, banyak susunan yang mungkin untuk mendapatkan X buah barang baik dan K buah barang baik. Ada K dari X. Lalu ada banyaknya susunan yang mungkin untuk mendapatkan N-X buah barang rusak dari N-K buah barang rusak. Ada N-K dari N-X. Lalu ada lagi susunan yang mungkin untuk mendapatkan N buah barang dari N buah barang ada, yaitu N dari N. Dari uraian tersebut, kita dapat mendefinisikan distribusi hipergeometrik, di mana definisi suatu variabel random X dikatakan berdistribusi hipergeometrik jika dan hanya jika distribusi peluangnya berbentuk Px sama dengan Px sama dengan X sama dengan K dari X dikali N-K dari N-X dibagi dengan N dari N, di mana X-nya itu mulai dari 0 sampai dengan N. Dari definisi tersebut, kita dapat mengetahui pengertian dari distribusi hipergeometrik, yaitu distribusi hipergeometrik adalah sistem distribusi probabilitas diskrit yang terdiri dari sekelompok objek tertentu yang dipilih tanpa terjadinya sebuah pengembalian. Oke, selanjutnya tentang sifat-sifat distribusi hipergeometrik. Dalam sifat-sifat distribusi hipergeometrik ini mempunyai 2 sifat. Yang pertama yaitu sampel acak berukuran N. N-nya N kecil ya, diambil dari populasinya yang berukuran N. Ini N yang besar, di mana N yang besar itu cara pengambilan sampelnya. Nah, untuk yang sifat yang kedua itu K dari N, benda diklarifikasikan sebagai sukses, sedangkan sisanya N-K, benda diklarifikasikan sebagai gagal. Gagal di situ diartikan tidak berulang tanpa pengembalian. Oke. Lalu penerapan distribusi hipergeometrik.
Penerapan distribusi hipergeometrik ditemukan dalam berbagai bidang dan paling sering digunakan dalam penarikan sampel, penerimaan barang pengujian elektronik, jaminan mutu, dan sebagainya. Dalam banyak bidang ini, pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji, pada akhirnya barang uji tersebut menjadi rusak, sehingga tidak dapat dikembalikan. Jadi pengambilan sampel harus dikerjakan tanpa pengembalian. Adanya penerapan distribusi hipergeometrik ini tuh untuk menentukan kelayakan suatu produk. Pada distribusi hipergeometrik juga ditetapkan aturan bahwa tidak ada ketidakbergantungan antara percobaan yang satu dengan percobaan yang lain. Jadi ketika kita melakukan distribusi hipergeometrik ini tuh nggak ngelihat ke percobaan sebelumnya, karena hasil percobaan sebelumnya dengan percobaan yang akan dilakukan berikutnya itu hasilnya berbeda. Hal inilah yang menyebabkan percobaan pada distribusi hipergeometrik diberlakukan percobaan tanpa pengembalian. Contohnya tuh kita dapat mengetahui jumlah barang-barang yang rusak dalam sampel acak dari sejumlah kiriman, kemudian jumlah koin logam yang terambil dari dalam kendi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, contoh kasus distribusi hipergeometrik. Contoh kasus yang pertama. Terdapat 16 buah tomat dalam sebuah keranjang. Diketahui 10 layak dikonsumsi dan 6 buah tidak layak dikonsumsi. Akan diambil 6 buah dari 16 buah tersebut. Berapa probabilitas kejadian terambilnya 2 buah yang baik dari 6 buah yang diambil? Nah, untuk penyelesaiannya, kita sudah mengetahui bahwa seluruh buahnya yaitu berjumlah 16. Sedangkan yang layak dikonsumsi yaitu sebanyak 10. Jadi K-nya sama dengan 10. Lalu N jumlah seluruhnya dikurangi dengan buah yang layak, yaitu ada 6. Dari 16 dikurangi 10. Lalu N kecil ini merupakan yang akan diambil seluruhnya. Itu 6 buah yang akan diambil. Nah, lalu X ini yang terambil dari N, maka X-nya sama dengan 2. Jadi N min X sama dengan 4. Nah, setelah itu kita masukkan pada rumus, di mana rumusnya X sama dengan K dari X dikali N min K dari N min X dibagi dengan N dari N. Setelah kita masukkan angkanya, kita memfaktorialkan. Setelah kita sudah memfaktorialkan, hasilnya yaitu 45 dikali 15 dibagi dengan 8008. Maka hasilnya jadi 0,084. Selanjutnya contoh kasus yang kedua. Di sini suatu panitia yang terdiri atas 3 orang dipilih secara acak dari 10 orang calon yang tersedia, yang terdiri atas 4 orang wanita dan 6 orang laki-laki. Tentukan peluang bahwa panitia terpilih terdiri atas seorang wanita dan 2 orang laki-laki. Di sini terdapat penyelesaiannya. Jika X menyatakan banyaknya wanita terpilih, maka X adalah perubahan acak hipergeometrik. P dari X sama dengan 1. Sama dengan, nah di situ itu kenapa bisa jadi 4, 1, 10 dikurangi 4, 3 dikurangi 2 itu dari rumus hipergeometriknya itu distribusi hipergeometrik yang M X N min M K min X per NK. Bisa juga kalau di slide, kalau di PPT itu pakainya yang K N min K, N min X per N besar, N kecil gitu tuh. Nah, kalau di sini Hindun pakainya yang M, X. Boleh juga yang kayak di PPT. Nah, ini kasus yang kedua. Nah, kita masukkan M-nya itu 4, X-nya itu 1. Kan di situ X-nya 1. Terus 10 dikurangi 4, 3 dikurangi 2. 10 itu kan calonnya itu
secara acak dari 10 orang calon yang tersedia. Terus untuk yang 4-nya itu yang terdiri dari 4 dan 6 orang laki-laki kan, berarti 4 wanita 6 orang laki-laki. 4 wanita berarti ya 10 dikurangi 4, terus 3 dikurangi 2. Nah untuk pernya itu 10 dikurangi 3 sama dengan, nah di sini jadinya 4 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial, terus 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial per 10 faktorial 3 faktorial 7 faktorial. Nah dari hasil faktorial tersebut akan didapat 4 dikali 15 plus 120. 4 dikali 15 kan 60 dibagi 120, hasilnya 0,5. Selanjutnya, mean dan varians distribusi hipergeometrik. Sebelumnya, pada definisi dan pengertian sudah dijelaskan bahwa distribusi hipergeometrik termasuk ke dalam fungsi peluang variabel random diskrit, di mana nilai ekspektasinya adalah sigma x kali px. Karena distribusi hipergeometrik sehingga px-nya sama dengan px sama dengan x, k kombinasi ke n min k kombinasi n min x per n kurang n kombinasi ke n. Maka pembuktiannya yaitu mu sama dengan sigma x dari 0 sampai dengan n x kali px, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa px untuk distribusi hipergeometrik itu yang tadi saya sebutkan, sehingga kita langsung saja menulisnya dan langsung saja kita turunkan k kombinasi ke n, sehingga mengakibatkan u sama dengan sigma x dari 0 sampai dengan n x kali k faktorial per k min x faktorial dikali n min k kombinasi ke n min x per n kombinasi ke n, sehingga mu sama dengan sigma x dari 1 sampai dengan n. Kenapa ininya tiba-tiba x-nya itu sama dengan 1? Ini mengikuti aksioma 2 pada probabilitas yang menyatakan bahwa besaran probabilitas suatu eksperimen akan menghasilkan titik dalam ruang sampel S adalah 1. Maka x-nya itu sama dengan 1, x dikali k dikali x min 1 faktorial per k min x faktorial x dikali x min 1 faktorial dikali n min k kombinasi ke n min x per n kombinasi ke n. Kita hilangkan dan kita coret saja x-nya dan kita pindah ruaskan k, sehingga mengakibatkan mu sama dengan k kombinasi k sigma x dari 1 sampai dengan n k min 1 kombinasi ke x min 1 dikali n min k kombinasi ke n min x per n kombinasi ke n. Oke, sekarang kita misalkan y-nya itu sama dengan x min 1, sehingga bentuknya mu sama dengan k sigma y dari 0 sampai dengan n k min 1 kombinasi ke y dikali n min k kombinasi ke n min y min 1 per n kombinasi ke n. Untuk penulisan n min k kombinasi ke n min y min 1 kita bisa uraiin lagi seperti pada PPT atau gambar yang tertera, dan untuk penulisan atau perhitungan n kombinasi ke n itu sama dengan seperti perhitungan k kombinasi ke n pada langkah sebelumnya. Nah, sehingga didapat mu sama dengan nk per n sigma y dari 0 sampai dengan n k min 1 kombinasi ke y n min 1 min k min 1 kombinasi ke n min y min 1 per n min 1 kombinasi ke n min 1. Mu sama dengan nk per n 1 atau mu sama dengan nk per n,
sehingga didapat min-nya yaitu mu sama dengan NK per N. Sekarang kita akan bahas mengenai varian. Varian X adalah ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Lalu kita jabarkan dengan menambahkan ekspektasi X, yang mana bila dikalikan dari jumlah hasilnya adalah ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X ditambah ekspektasi X dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Ekspektasi X dikurang ekspektasi X maka habis. Lalu, ekspektasi X dikali X min 1 adalah sigma X dikali X min 1 dikali Px dari X sama dengan 0 sampai N. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa Px adalah K dari X dikali N min K dari N min X dibagi N dari N. Lalu setelah itu difaktorialkan. Kemudian, batas awal atau X diganti menjadi dari 2, karena jika X sama dengan 0, maka hasilnya akan 0. Begitupun jika X sama dengan 1, maka hasilnya juga akan 0, karena 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorialkan lagi, sehingga hasilnya adalah K-1 dikali K dibagi N dari N dikali sigma K-2 dari X-2 dikali N K dari N X dari X sama dengan 2 sampai N. Lalu kita misalkan Y sama dengan X-2 dan M sama dengan N-2. Untuk X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 0. Dan untuk X sama dengan N, maka Y-nya sama dengan N-2. Di mana N-2 adalah M, maka Y sama dengan M. Setelah itu, kita substitusikan Y dan M pada hasil yang sebelumnya. Kemudian kita faktorialkan kembali. Maka didapatkan bahwa ekspektasi X dikali X min 1 adalah K dikali K min 1 dikali N min 1 dibagi N dikali N min 1 faktorial. Selanjutnya, kita substitusikan penjabaran dari ekspektasi X dikali X min 1 pada varian X. Dengan ekspektasi X adalah NK dibagi N, maka setelah dijumlahkan, difaktorialkan, dan dikalikan, didapatkan hasil sebagai berikut, bahwa varian X adalah NK dikali N min N dikali N min K dibagi N kuadrat dikali N min 1. Untuk contoh soal mean dan varian, di sini ada soal bila 5 kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge, berapa peluang diperoleh 3 kartu hati. Cari taksirlah selang mu kurang lebih 2 varian. Untuk penyelesaiannya, karena kasus tersebut merupakan suatu percobaan hipergeometrik dengan N sama dengan 52, N kecil sama dengan 5 dan K sama dengan 13. Untuk N yang besarnya ini merupakan seluruh barang yang ada. Kemudian untuk N yang kecilnya merupakan barang yang diambil dari keseluruhan. Dan untuk K sama dengan 13 nya itu merupakan barang yang layak atau yang baik. Dari yang diketahui itu, maka diperoleh mu-nya. Tadi teman-teman di slide sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya sudah tahu atau sudah melihat mengenai rumus mean dan varian, yaitu mu sama dengan rumusnya ya, mu sama dengan N kecil dikali K dibagi N besar. Masukkan aja ke rumusnya sini. 5 dikali 13 kemudian dibagi 52 sehingga diperoleh hasilnya itu 1,25. Kemudian untuk variannya kita masukkan juga ke rumusnya. Rumusnya juga sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu N besar dikurangi N dibagi N besar dikurangi 1 dikali N kecil dikali K per N kecil dikali 1 kurangi K per N besar. Nah, kita masukkan N besarnya yaitu 52, kemudian N kecilnya yaitu 5. 51 ini dari hasil 52 dikurangi 1. Satunya itu dari mana? Itu udah dari rumusnya. Kemudian dikalikan dengan 5 dikali 13 per 52 dikali 1 dikurangi 13 per 52 sehingga diperoleh 0,8640. Diperoleh variannya yaitu, kemudian kita akarkan hasil varian ini sehingga diperoleh 0,93. Maka selang yang diminta adalah
1,25 kurang lebih kita masukkan ke sini, ke mu kurang lebih 2 varian. Jadi 2 dikali variannya itu 0,93 atau min 0,61,3,11. Terima kasih atas perhatian